Sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Tuhan itu Allah yang luar biasa. Nah, mari jangan menjadi orang Kristen rata-rata. Ya, jadilah orang Kristen lebih dari rata-rata. Katakan kiri kanan, jangan menjadi orang Kristen yang rata-rata. Suam-suam kuku, mati tidak, hidup tidak. Nah, itu rata-rata semua. Ya, jadilah orang Kristen yang lebih dari rata-rata. Katakan kiri kanan. Haleluya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37 dikatakan kita dijanji oleh Tuhan bukan menjadi pemenang saja tapi lebih dari pemenang. Katakan kiri kanan, lebih. Mari tolong bacakan ayat 37 Roma ayat pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mengapa kita bisa lebih dari pemenang? Terus oleh karena ada satu yang mengasihi kita, yang membuat kita lebih dari pemenang. Sebab kalau tidak ada satu itu, itulah Kristus Bapa surgawi yang mengasihi kita, maka kita tidak akan bisa menjadi lebih dari pemenang. Pemenang aja belum tentu, apalagi lebih. Ya. Nah, saya minta perhatian saudara dalam ayat 37a. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu, apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Yaitu saudara bisa baca mulai dari ayat yang ke-35. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Tolong bacakan ayat 35 sampai dengan 36. Inilah yang dimaksudkan dengan semuanya itu. Dari semuanya itu kita lebih dari pemenang. Apa itu semuanya? Tolong bacakan 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Penindasan. Ya, penindasan. Atau kesesakan. Ini yang dimaksudkan semuanya, dari semua kesesakan, semua penindasan, terus semua penganiayaan yang sudah aku alami, kata Rasul Paulus, terus semua kelaparan, ketelanjangan, tidak punya pakaian, atau bahaya, atau pedang maut. Iya. Ya, itu pengalaman dari Rasul Paulus, tapi dia tidak menjadi takut. Ya, dia berkata, sayonara, aku tidak mau lagi begini, tidak. Ya, sekalipun setiap kali ada dalam bahaya maut, terus kami telah dianggap sebagai domba ya, bukan domba-domba yang masih akan disembelih, tetapi yang sudah disembelih. Darah mengucur, artinya pelayanannya Rasul Paulus itu ditandai dengan darah. Berarti ditandai dengan penderitaan. Saudara, itulah ciri daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, juga disertai dengan penumpahan darah. Nah, Ayub menjadi orang yang terkenal karena apa? Karena apa? Karena dia paling kaya? Tidak. Anaknya cantik-cantik? Tidak. Asia lebih cantik? Tidak. Karena apa dia dikenal sebagai seorang tokoh, seorang yang pahlawan Allah,
Karena penderitaannya. Kalau cerita penderitaannya itu dihapus semua, dirobek semua, 3 yang enak mulai dan yang terakhir enak, kayaknya itu tidak lebih dari rata-rata. Itu sama dengan orang dunia juga bisa begitu. Ya, kalau dia tidak dapat berkat dari sini, dia pergi ke gunung yang lain, dari gunung lain, setelah gunung Merapi yang meletus, pergi gunung Kawi, meletus lagi, pergi dan sebagainya. Nah, itu hidup yang rata-rata. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita hidup Kristen sebagai Kristen yang rata-rata. Tuhan tidak menciptakan, mendesain kita untuk menjadi anak Tuhan yang rata-rata. Kalau begitu, mengapa ada banyak orang Kristen yang hidupnya seperti rata-rata? Rohaninya juga rata-rata. Itu karena pilihannya dia sendiri. Allah tidak mencetak dia, mendesain dia untuk menjadi yang paling bawah atau rata-rata. Tapi lebih dari pemenang. Lebih dari rata-rata. Ya, ini menang, itu menang, ini menang, sana menang. Tapi kemenangan satu dengan yang lain berbeda. Ya, saudara, tidak langsung Rudi Hartono itu meloncat menjadi juara apa? Ya, bulu tangkis nasional, internasional. Tapi dia mulai dari mana? Mulai dari pertandingan sekampung, ya, tapi sekampung, sejalan, sekelurahan, naik terus sampai sekota, sampai nasional, baru internasional. Dari bawah sampai ke atas. Ya, jangan kita menjadi anak Tuhan yang rata-rata. Nah, apa sebabnya? Kalau kita tidak mau menjadi yang rata-rata, maka kita mesti siap untuk menghadapi aniaya, penderitaan, entahkah itu dengan darah atau tidak dengan darah. Sebab itu capnya dari orang yang lebih dari pemenang. Mungkin ada yang pemenang-pemenang, sini semua pemenang, tidak pakai cap darah. Tapi kalau yang masuk di dalam lebih dari rata-rata, lebih dari orang yang menang, maka itu harus ada tanda darah di dalam dia. Seperti dikatakan di sini, kami ini dianggap sebagai domba yang sembelihan. Jadi sudah disembelih, bukan masih akan atau besok. Ya, nah, kalau saudara mau tahu aslinya orang itu bagaimana keadaannya hidupnya dia, lihat pada waktu dia mengalami stres. Ketika dia mengalami depresi, dia mengalami stres, perhatikan apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, bagaimana emosinya dia, ya, apa yang dia pikirkan sudah mungkin. Nah, apa yang dia bereaksi, bagaimana reaksinya dia, responnya dia, apakah dia bisa sabar, tenang, tentram, tidak ribut, ya, tidak pakai kekuatan sendiri, ya, dia memuji Tuhan, hatinya tetap teguh, tidak menyalahkan si A atau si B atau Tuhan yang kita salahkan. Ya, saya begini ini gara-gara kamu, saya jadi begini gara-gara engkau. Ya Tuhan, saya begini ini karena engkau diam saja, engkau tidak tolong saya. Ya, apakah itu ya positif atau negatif? Pasti ada, tapi yang pasti tidak ada adalah antara positif dan negatif. Nggak ada orang Kristen antara positif negatif. Di tengah-tengah jalan, dilindas mobil, mati. Ya, atau positif atau negatif. Ya, nah itu pilihan kita. Jangan kita mengatakan, aduh, bagi Tuhan tidak tolong saya dan sebagainya. Kalau Anda menjalani hidup orang Kristen sebagai orang yang negatif, ya, pikirannya juga serba negatif, apa yang dia omongkan selalu was-was, selalu negatif, apa yang dia lihat juga selalu meneropong sesuatu, selalu negatif, omongannya negatif, emosinya berbual-bual, ya, maka jadilah orang itu, orang seperti itu. Dari mana bisa begitu? Dari pilihannya dia sendiri. Karena Adam diberi hak untuk memilih, tapi dia pilih yang salah. Pada waktu dia jatuh, dia tidak bisa menyalahkan Tuhan sebetulnya, sebab itu pilihannya dia. Di manakah Tuhan? Tuhan tidak bereaksi, karena Tuhan mau tahu apa yang dia pilih. Sekalipun Tuhan sudah tahu apa yang dia pilih. Ya, saudara, ataukah orang itu pada saat dia dalam kesulitan, dia mengeluh, dia bilang saya kecewa ikut Tuhan, saya kecewa kepada gereja, atau dia takut, atau menyatakan mau mengundurkan diri dan sebagainya. Jadi reaksi kita pada waktu kita ada dalam stres, pada waktu kita diserang,
reaksi kita atau respon kita itu pasti kalau tidak negatif, positif. Kalau tidak positif, negatif. Nah, bereaksilah seperti Tuhan Yesus pada waktu dia akan diadili di hadapan Pilatus dan sebagainya. Ya, dia tidak membela diri, dia tidak banyak bicara. Pilatus bilang kamu bisa disalib. Kalau kamu tidak bicara, kamu tidak membela diri. Ya. Dan Tuhan bilang justru untuk itu saya datang, disalib. Kaget ya. Kenapa? Untuk menebus dosa manusia. Kaget lagi dia, tidak mengerti. Ini orang Italia. Ya. Nah, mari saya akan bawa saudara dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Mari kita banyak membaca ini kali. Ya, membaca firman Tuhan, saudara. Memang satu kenyataan bahwa firman Tuhan itu harus kita jalani, harus kita lakukan. Ya. Dan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, melainkan Pikulah kuk yang aku pasang kepadamu, karena kuk yang aku pasang itu enak dan ringan. Di mana Matius 11 ayat ya. Jadi tadi pagi saya terima telepon dari Ibu Ani Juwono, ya. Dan sedikit kita ngomong-ngomong dan dia cerita macam-macam. Saya juga mengatakan memang ikut Tuhan itu sebetulnya enak dan ringan. Dalam Matius 11 dikatakan, pikulah kuk yang ku pasang. Ya, dan beban yang ku taruh di hadamu. Karena kuk yang ku pasang itu enak dan ringan. Jadi hidup kita ini sebetulnya enak dan ringan. Buat roh loh ya. Bukan, sekalipun mungkin bukan tidak enak untuk daging. Tapi mestinya hidup kita ini enak dan ringan. Kalau sampai hidup kita itu seperti satu beban yang berat, itu kesalahannya bukan pada Alkitab. Ya, karena Tuhan sudah mengatakan hidupmu ringan, enak di dalam aku, tapi mesti pikul salib, bukan sembarang salib. Salib yang aku taruh di atas kamu. Beban yang seringkali kita mau lari dari beban ini. Beban yang aku taruh di dalam kamu. Ya, dan kuk itu yang enak dan yang ringan. Tapi kalau hidupnya ternyata tidak ringan, berat dan tidak enak, kita tidak boleh salahkan Tuhan. Kita harus mengkoreksi diri sendiri. Mengapa Tuhan mendesain kita untuk menjadi hidup yang enak dan ringan, tapi kenyataannya berat dan sulit? Bagaimana bisa 180 derajat kebalikan? Kita mesti merendahkan diri dan belajar. Ada dua perkara yang membuat kita tidak bisa hidup enak dan ringan. Apa itu? Ayat 29 Matius 11, kalau bacakan. Di situ jawabannya. 11 ayat 29. Ya, belajar kepadaku. Mau belajar kepada Tuhan Yesus? Mau terima berkat dari Tuhan Yesus? Ya, maunya cuma berkat saja. Kalau dikojlok, ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Nah, syaratnya lemah lembut, hati yang lembut itu bisa dibanting pun dia tidak apa-apa, dibentuk sesukanya yang membentuk dia juga tidak pernah protes, ya. Mau berubah itu hati yang lembut, beda dengan hati yang keras, ya. Dan juga rendah hati, ya. Seringkali beban kita menjadi begitu berat karena kesombongan kita, ya. Kita pertahankan itu padahal kita sudah merasa begitu berat, ya, dan merasa tidak enak. Karena ternyata beban itu bukan beban yang Yesus taruh di atas kita, tapi kita sendiri taruh di atasnya. Karena kesombongan kita dan kita tidak mau tidak dihargai oleh manusia. Ya, puji Tuhan. Nah, saya kembali sekarang kepada Matius 5 ayat 20. Tolong bacakan. Ya, 5 ayat 20. Jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Ya, jikalau hidup keagamaan kamu tidak lebih, hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Ya, ada kata lebih? Alkitab saudara ada kata lebih? Lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Jadi ada dua hidup keagamaan. Hidup keagamaan murid-murid Yesus dan hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang pandai mengajar tapi tidak melakukan apa yang dia ajarkan itu. Dan Tuhan bilang, hei muridku, jikalau kamu tidak lebih, hidup keagamaanmu tidak lebih dari hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk. Gak main-main ini. Tapi juga tidak nakut-nakuti karena ini suatu kebenaran. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya biar saya tidak masuk kerajaan surga tidak apa-apa. Yang nempel di dinding mukanya saja, di pintunya, siapa tahu pintunya satu waktu terbuka saya nyelonong masuk. Ini bukan kayak rumah di pinggir sawah atau apa begitu, tidak ya. Kerajaan surga itu lain daripada yang lain. Jadi Tuhan menuntut hidup kekristenan kita tuh mesti lebih. Ini tuntutan Tuhan. Bukan ya kalau kamu mau silahkan lebih. Kalau kamu tidak mau sama saja keagamaanmu seperti orang ahli Taurat dan Farisi. Ya, Tuhan bilang tidak bisa. Pilih satu di antara dua. Atau kita menjadi orang Kristen yang rata-rata dan tidak pernah ada peningkatan rohani, tidak pernah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita jadi jenuh dan akhirnya kita jadi dingin. Ya, mari. Mungkin saya bilang, waduh, jadi orang benar aja sudah terima kasih Tuhan. Ya, apalagi mesti lebih dari orang-orang Farisi. Bagaimana? Sulit buat kami. Apalagi begini, ini namanya mustahil. Saya sering katakan, kalau ini mustahil, kita tidak bisa mencapai hidup seperti yang Tuhan inginkan. Maka saya percaya ini tidak akan ditulis di dalam ayat yang kedua 19-20. Amin. Tuhan tidak curang, Tuhan tidak suka menipu kita ya bahwa kamu akan bisa begini-begini padahal tidak bisa. Memang saya menyadari bahwa kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Tapi kalau dengan kasih karunia, maka kita akan bisa melakukan sesuatu dengan kasih karunia yang tanpa kasih karunia itu kita tidak bisa melakukannya. Jadi kalau kita bisa melakukannya, mau sombong itu orang lupa dulu asalnya di mana. Asalnya di pinggir jalanan, rumahnya gedek dan sebagainya, pecah dan sebagainya. Ya. Kita mesti selalu ingat, bukan ingat menjadi minder, ya ingat asal usul kita itu dari mana. Siapa pada waktu Daud berzina, Nathan bilang, ingat kata Tuhan, aku ambil kamu dari mana? Bukan dari kantor internasional, menangani proyek-proyek internasional, presiden direkturnya. Aku tidak panggil kamu dari situ Daud, atau dipanggil Ud. Aku ambil kamu dari belakang domba-domba bapakmu yang cuma 10-15 orang ekor. Ya. Dari situ yang tidak ada orang lihat, tidak ada orang tahu. Dia muncul tidak begitu saja dari kemarin. Dia sudah melewati begitu banyak hari-hari di mana tidak banyak orang tahu bahwa Tuhan sedang menggebleng anak muda ini melalui singa datang, beruang datang dan sebagainya. Itu latihannya, imannya dia, latihan berharap kepada Tuhan dalam Mazmurnya. Ya, kalau dia tidak ada penderitaan itu, dia tidak mengarang Mazmur. Setiap kali dia sudah kena percobaan dan selesai, Tuhan kasih dia tulis Mazmur dan dia menyanyi. Dia adalah seorang penggubah, seorang pengarang lagu. Ya, dan lagu-lagunya itu bukan teori yang bagus-bagus, ya, tetapi pengalaman yang sesudah dia alami selesai, baru selesai dia mengarang. Ya. Jikalau Daud tidak mengalami banyak percobaan dan aniaya dan sebagainya, gemblengan-gemblengan latihan dari Tuhan, maka kita tidak punya Mazmur. Kita tidak akan punya Mazmur. Haleluya. Siapa di sini yang tukang apa? Menggubah lagu baru? Coba tolong angkat tangan. Tidak ada? Lagu lama? Ada? Ya. Nah, apa bedanya hidup keagamaan orang Farisi dengan hidup keagamaan kita yang katanya Tuhan Yesus kita mesti lebih daripada orang Farisi itu? Mari kita baca, jawabannya ada dalam ayat 19.
Tetap Matius pasal 5 ayat 19. Meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, Ya, sekalipun yang paling kecil, ya, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ya, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. ya. Terus? Tetapi siapa yang melakukan, Nah, tetapi siapa yang firman Tuhan itu harus didengar tapi juga dilakukan. Ya, memang itu harus begitu. Ya, dan bukan hanya melakukan saja. Seringkali pada waktu kita dengar firman kita sudah dikuatkan. Pulang lega. Ya, kita datang dengan beban berat, kita pulang dengan beban yang ringan. Seringkali setelah kita mendengar firman Tuhan kita terhibur. Setelah kita dengar firman Tuhan kita merasa kita tidak seorang diri. Ada Tuhan, ada teman-teman yang mau mendoakan kita dan sebagainya dan sebagainya. Saudara ya. Nah, tetapi juga harus kita lakukan firman Tuhan. Kalau kita punya pengajaran dan kita tidak melakukan, itu yang salah bukan pengajarannya. Itu yang salah orangnya sendiri. Ya, marilah kita mau merendahkan diri untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara baru mendengar saja sudah diberkati, apalagi kalau sudah melakukan. Amin. Ini Kristen lebih dari rata-rata. Kalau cuma datang mau dihibur, mau disenangkan, mau diperingan, ya itu bagus, itu betul juga. Tapi kita perlu lebih maju lagi. Jangan berhenti pada satu titik dan merasa diri sudah cukup sampai di situ. Tuhan tahu kita ini anak manusia dibungkus kulit daging dan sebagainya. Tidak, kita tidak boleh menyerah kepada tantangan. Ya, terus? dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Ya, jadi melakukan atau mengajarkan lebih duluan? Mengajarkan duluan, baru kemudian sekarang banyak hamba Tuhan melakukan duluan dan belum tentu dia mengajar duluan. Banyak hamba Tuhan sekarang mengajar duluan dan belum tentu dia melakukan. Ya, saudara. Saya merasakan memang makin hari Tuhan mengajar kepada saya itu makin fokusnya makin tajam. Katakan makin keras. Tapi kerasnya seorang bapak beda dengan kerasnya seorang polisi lalu lintas. Betul? Beda atau tidak? Beda. Nah, firman-firman yang saya sudah ajarkan, yang saya tidak lakukan, itu tunggu tanggal mainnya pentungan Tuhan datang. Makanya saya bilang selalu doa saya, Tuhan jangan engkau pentung saya, tunjukkan yang mana yang saya belum melakukan. Sebab kadang-kadang manusia itu mengajar tapi tidak melakukan. Tapi kalau kita punya hati yang tulus, kita tidak akan damai hidup seperti itu. Kalau kita tidak punya hati yang tulus, kita senang hidup seperti itu. Tapi dia lupa bahwa dia tidak bisa mengelabui, menutupi pandangan Allah kepada dia. Betul? Ya, kita bisa mengelabui manusia. Tapi Tuhan tidak bisa, karena Tuhan pencipta kita. Tuhan itu lebih ngerti dan lebih tahu apa yang ada dalam kita daripada diri kita sendiri. Kita seringkali tidak mengerti diri kita. Ya, sampai kita terlalu kasihan kepada diri kita dan sebagainya. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Terus baca. Dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Ya. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di Ya. dalam kerajaan surga. Kalau dia melakukan dan dia mengajar, tempatnya dia tinggi. Kalau saya melakukan dan saya mengajar, tempat saya lebih tinggi. Lebih dari rata-rata. Tapi kalau cuma bisa mengajar dan tidak melakukan, itu paling kecil katanya di sini. Ya, paling rendah dalam ayat 19b di dalam kerajaan surga. Wah, dijauhkan Tuhan kiranya itu daripada kita. Ya, sekarang yang pertama, ayat 21 sampai dengan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Terus? Tetapi aku berkata kepadamu. Ya, sekarang Tuhan Yesus perjanjian baru, Tuhan tidak berkata seperti perjanjian lama mengatakan jangan membunuh orang. Tapi jangan apa? Tolong bacakan terus. Tetapi aku berkata kepadamu.
marah saja. Entahkah marah itu disimpan di dalam hatinya saja, entahkah sudah berapa bulan, berapa tahun, kepahitan, ya, itu juga sebetulnya punya nilai sama dengan membunuh, hanya bukan dengan fisik dia membunuh, ya, tetapi membunuh dengan hatinya. Terus, harus dihukum. ya, Siapa yang berkata kepada saudaranya hakim, ya, harus dihadapkan ke mahkamah agama. ya, Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. ya. Sekian dulu. Saudara, dalam ayat 20, 21, 22 dulu. Yang berlaku sekarang bukan jangan membunuh. Itu kalau membunuh orang duniawi yang sudah kelewat batas dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang jangan marah. Mungkin saya bertanya bagaimana saya tidak bisa marah. Saya ini memang tukang marah. Kalau tidak satu hari marah satu kali rasanya kurang afdol. Ya. Kurang enak. Bagaimana? Ya keturunan saya begitu semua. Darah tinggi. Darah saya darah tinggi juga. Suka naik. Turunnya lama. Naiknya cepat. Ya. Cepat mati. Saudara. Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan mengatakan jangan kamu marah kepada saudaramu. Bisa atau tidak kita hidup tanpa marah? Bisa. Perlu satu kunci saja, satu. Apa kuncinya? Buah-buah roh yang terakhir. Bisa mengendalikan diri, mengendalikan kata-kata, mengendalikan pikiran, mengendalikan mata keranjang, mengendalikan segala-galanya. Orang Kristen yang punya buah-buah roh terakhir ini, yang ke-9, yang punya buah-buah pengendalian diri dan hidup, itu orang yang hidupnya lebih, hidup keagamanya lebih dari orang Farisi. Tuhan tidak membedakan apa yang sebelah luar, tapi Tuhan membedakan apa yang ada di dalam hati. Mari kita periksa, apa masih ada marah, sebagainya. Ya, perlu orang yang punya pengendalian diri, itu orang yang kuat, seperti benteng. Tapi orang yang tidak punya pengendalian diri, sedikit-sedikit meledak. Itu orang Kristen rata-rata. Terserah saudara mau masuk yang rata-rata atau yang lebih daripada rata-rata. Ya, saudara, tapi Tuhan itu begitu baik sekali. Di dalam ayat yang selanjutnya, kita baca ayat 23 sampai dengan 24 dan 25. Tolong bacakan Matius 5. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan Ya. atas pesta, Ya, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara, ya. Sementara mempersembahkan sesuatu, ingat ada sesuatu antara dia dengan temannya, atau ada kepahitan hati, atau ada marah. Apa yang disuruhkan Tuhan saat itu? Silakan. tinggalkanlah persembahan budi depan pesta itu. Tinggalkan dulu, jangan bawa pulang, tetap di situ, ya. Terus Dan pergilah berdamai dahulu. berdamai lebih dulu. Selesaikan lebih dulu. Setelah itu kembali kepada mezbah itu untuk mempersembahkan. Persembahannya dilanjutkan, tidak di stop. Di stop sebentar untuk memberi kesempatan kita memperdamaikan. Suami istri juga demikian. Ya. Jangan selalu istri yang suruh minta maaf. Suaminya kayak algojo. Saya percaya di sini ada algojo. Ya. Jangan juga terus suaminya saja yang mesti minta maaf. Istrinya tidak pernah minta maaf. Harus gengsi kita itu harus dibakar di atas mezbah itu. Ya, ingat. Terus baca. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ya. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Sekian dulu. Nah, jadi kita tidak sekedar begitu masuk gereja dan kita tidak mempunyai nilai-nilai kedamaian. Berdamai dulu itu artinya satu nilai kedamaian. Dan ini dianggap orang itu lebih dari Kristen rata-rata.
Begitu banyak orang Kristen yang menyimpan amarah, menyimpan kepahitan, dan sampai bertahun-tahun. Dan pada saat tahun tertentu di mana Tuhan mengatakan stop sampai di sini, atas Tuhan minta pertanggungjawaban jawab kita. Tuhan sedang berurusan dengan kita, dan ingat kalau Tuhan berurusan dengan orang itu tidak bisa lari daripada Tuhan. Bisa lari dari pendeta Paulus, bisa lari dari siapa, tapi tidak bisa lari dari Tuhan. Ya, sudah diperlukan roh yang lemah lembut, yang bisa diremas-remas supaya bisa dibentuk sebuah bejana. Jangan jadi orang Kristen yang keras hati. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, saudara, dalam Yakobus, coba tolong bacakan pasal 1 ayat yang ke-26. Yakobus 1 ayat 26. Menganggap dirinya beribadah, Ya, tetapi tidak mengenal lidahnya. merasa menganggap dirinya beribadah, tapi tidak punya pengendalian lidah, ngomong. Kalau ngomong tidak bisa dikendalikan. Ya, terus Ia menipu dirinya sendiri. ya tidak bisa mengekang lidahnya, maka dia itu penipu. Cuma yang ditipu bukan orang lain tapi diri sendiri. Bagaimana penipu diri sendiri? Merasa dirinya hebat, kuat, padahal di hadapan Tuhan kamu itu seperti Laodikia, suam-suam kuku dan sebagainya. Kita bisa menilai diri kita, oke, bisa. Tetapi penilaian kita itu tidak berarti 100% benar. Yang 100% benar adalah Tuhan. Tuhan menilai dan itu yang benar. Ya. Terus belum selesai mungkin. Maka sia-sialah ibadahnya. Ya, saya tidak mengatakan, tapi Alkitab yang mengatakan. Ya, katakan kiri kanan, ibadahmu sia-sia atau tidak ya? Ya, Tuhan mau supaya tidak ada kepahitan. Orang itu terus mempersembahkan tiap minggu, pergi gereja mempersembahkan. Tetapi hati sekali pahit, tetap pahit. Ya, mempertahankan kepahitan. Jadi saudara-saudara, kita mesti melayani Tuhan, tetapi harus dengan aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, ketetapan di sini. Jangan melayani kalau saudara masih punya kepahitan. Kepahitan saudara selesaikan dulu, nggak lama kok, tinggal angkat telepon atau SMS, minta maaf ya, saya minta ampun, saya telah begini, nggak lama. Setelah itu kembali lagi melayani, mempersembahkan. Ya, jadi bukan ada orang bilang, ya saya masih belum selesai dengan pasangan saya, pasangan hidup saya, dengan suami saya, atau dengan istri saya. Ya kapan selesai? Nggak tahu, mungkin 10 tahun lagi baru selesai. Wah. Alkitab bilang apa? Coba kita kembali Matius. Alkitab bilang apa? Selesaikan masalahmu itu pelan-pelan, cari waktu dulu yang enak. Ya. Jangan terlalu cepat. Coba baca ayat 25. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Bukan apa yang dikatakan oleh orang itu sendiri, atau oleh si A, si B, si C, tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ayat 25, Matius 5. Beritahu kiri kanan, segeralah. Yang sudah menunda-nunda berapa bulan, berapa tahun, saudara ingat bahwa selama bertahun itu saudara masih punya kepahitan, itu ibadah saudara itu tidak keterima sama Tuhan. Dan saya mesti bicara terus terang, sia-sia. Apa ada sia-sia? Enggak diterima, biarpun dia jago ini itu, ya, tidak diterima. Alkitab mengatakan sia-sia. Apakah saya bisa merubah? Tidak boleh. Saya harus mengajarkan seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Amin. Sebab itu sulit kalau seorang hamba Tuhan menyenangkan semua orang. Gak bisa itu. Ya, pasti ada orang-orang yang berdosa yang tidak mau berubah. Ya, kalau yang satu disenangkan, yang satu marah. Kalau yang satu disenangkan, yang ini marah. Ya, tapi ketika saya baca di dalam Alkitab,
Tuhan sendiri pun tidak pernah menyenangkan semua orang. Ya atau ya? Ya atau ya? Betul atau tidak? Satu kebodohan kalau kita mau melakukan sesuatu yang Allah sendiri tidak melakukan itu. Dengan baik. Pikirnya seorang pendeta, nanti gereja saya akan penuh kalau saya menyenangkan, semua saya senangkan. Ya. Saudara, kita yang mesti menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita yang masuk gereja, kita yang mesti disenangkan. Kita yang mesti menyenangkan. Itu lebih dari rata. Kalau maunya disenangkan, maunya enaknya begini, maunya begitu, ya itu bukan disenangkan itu. Ya, kita harus menyenangkan hati Tuhan, bukan disenangkan oleh manusia. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, di sini dikatakan segeralah. Jadi tidak dikatakan pelan-pelan saja nanti ya berdamai dengan lawanmu. Tapi segeralah. Jelas? Jelas. Oke. Haleluya. Sebab jangan kita balapan dengan hakim. Coba tolong bacakan ayat 25b. Supaya lawanmu itu Ya. dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Ya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ya. Terus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, makanya banyak percobaan terus menerus. Percobaan ini belum selesai, percobaan itu. Percobaan keuangan belum selesai, anak sakit. Yang anaknya belum sembuh, ya mamanya yang sakit. Ya. Percobaan, coba kalau sudah terus menerus berada dalam percobaan, periksa apa yang tidak beres di dalam hidup saudara. Karena janji Tuhan mengikut Yesus itu enak dan ringan. Tapi kalau kenyataannya tidak enak, tidak ringan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Yang tidak beresnya bukan pada orang lain. Ya, itu ketidakjujuran kita yang selalu melemparkan kesalahan kepada orang. Tapi ada pada diri kita, masing-masing kita mesti berurusan dengan Tuhan. Berurusan dengan manusia sudah bisa berkilah. Berurusan dengan Tuhan, ya atas ya, tidak atas tidak, lebih dari itu jahat. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang yang yang pertama tadi sudah, yang kedua, persembahkan tidak dengan kepahitan hati, tapi dengan perdamaian, ayat 23, itu yang kedua. Kalau saudara mau menjadi Kristen yang rata-rata, saudara harus punya pengendalian diri, pengendalian kata-kata dan sebagainya. Yang pertama tadi, jangan marah, berarti ada pengendalian diri. Orang yang selalu marah, itu oleh sebab tidak punya pengendalian diri, termasuk pengendalian emosi dan perkataan. Ya. Yang kedua, berdamailah. Ya. Tinggalkan dulu persembahanmu, berdamai dengan orang itu. Ya. Nah, sampai tidak ada kepahitan lagi, berdamai kembali. Jadi perdamaian itu lebih penting dari persembahan kita. Karena tanpa perdamaian, persembahan saudara akan tidak diterima sama Tuhan. Ya. Tapi walaupun saudara sudah setengah jalan mempersembahkan, tetapi saudara ingat dan saudara memperbaiki, kembali lagi mempersembahkan sisanya yang belum selesai, itu berbau harum di hadapan Allah. Ya. Jadi lebih dari rata-rata atau rata-rata itu tergantung pilihan kita. Kita mau jadi orang Kristen rata-rata, ya pilih saja nilai-nilai yang rata-rata. Ya. Yang ketiga ini adalah perzinahan, ayat 27, tolong bacakan sampai ayat 30. Kamu telah mendengar firman, Ya. jangan berzina. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. setiap orang yang Padahal sudah punya istri. Ya. Terus sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ini ada dua macam perzinahan. Perzinahan dengan tubuh manusia yang kotor. Yang kedua perzinahan di dalam hati dan imajinasi, pikiran kotor dan sebagainya. Saudara, mengapa bisa pikiran menjadi kotor? Ya, Tuhan mau kita tidak berzina, tidak secara tubuh saja, tapi tidak berzina di dalam pikiran kita,
dan di dalam hati kita. Itu yang Kristen di atas rata-rata. Yang rata-rata itu mungkin dia tidak berzina, tetapi dia penuh kotor di sini. Hatinya dan pikirannya penuh kotor. Satu waktu seorang hamba Tuhan dipanggil untuk mendamaikan seorang pasangan suami istri. Dan setelah mereka pengakuan ini itu dan sebagainya, ternyata si suami ini masih punya buku-buku pornografi, blue film, ya siaran-siaran televisi luar negeri yang wah. Begitu gambar-gambar porno, foto-foto porno, dan pendeta itu bilang, ini makanannya roh najis yang ada di dalam kamu dan istrimu. Buang semua, jangan kasihkan orang. Nanti kamu tidak mau melakukan, tapi orang lain suruh melakukan. Bakar semua, dan dia nurut dibakar semua. Makanannya sudah tidak ada, dibakar habis, maka roh najis juga pergi. Kenapa? Tadi dia bilang, aduh ini gambarnya bagus-bagus. Apanya yang bagus? Wah, saudara, orang itu sudah diikat dengan roh najis. Tadinya mati-matian dia tidak mau serahkan. Kamu pilih saja, kamu tidak serahkan itu rumah tanggamu hancur. Sekarang aja sudah hancur. Mau lebih hancur dari yang sekarang? Itu pilihannya kamu. Tuhan Yesus itu tidak pernah mendesak-desak, ayo dusul sini, tidak bisa dusul situ. Masuk surga itu tidak main desak-mendesak. Tapi pilihan saudara. Saudara mau hidup dalam kekudusan atau tidak, itu pilihan saudara. Kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, jangan salahkan orang lain. Karena itu pilihan Anda, bukan orang lain memilihkan untuk Anda. Bisa tangkap? Haleluya. Ya, terus? Ayat berapa? Ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, Ya. cungkilah dan buanglah itu. Ya. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu. Sekian. Sekarang yang keempat, ya, saya sikat-sikat. Yang keempat, ayat 33 sampai dengan 37. Yang keempat, jangan kamu bersumpah, tapi ya atas, ya tidak atas, tidak. Coba tolong bacakan ayat 33 sampai dengan 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpah kepadamu. Janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa membuktikan atau menghitangkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Jadi jangan main sumpah. Ya, coba bisa ditulis tadi 1, 2, 3, 4. Bisa? Yang nomor 1 tadi pengendalian diri. Punya pengendalian diri. Kecil-kecil ya. Pengendalian, kok mahal sekali warnanya. Ini rata-rata atau lebih dari rata-rata? Coba lagi sekali, besar sih. Yang kedua, sudah ada tadi. Perdamaian. Orang Kristen harus punya perdamaian. Bila sewaktu-waktu perlu terjadi sesuatu, dia bisa meminta, dia bisa memberikan perdamaian. Ya, itu Kristen lebih dari rata-rata. Yang ketiga apa? Yaitu jangan berzina. Tapi perzinahan di dalam pikiran, dalam batin, itu juga harus diusir. Ya. Kemudian yang keempat, jangan sumpah. Ya atas ya. Artinya apa? Ya atas ya itu aja, hatinya jujur. Lurus, tulus. Ya. Tulus. Katakan tulus. Ya, tulus.
Mulut kita mesti selalu dijaga. Jadi orang Kristen yang punya ketulusan hati itu lebih dari rata-rata. Tuhan tidak mengatakan bahwa aku akan pakai kamu dan kamu akan sempurna pada waktu aku pakai. Banyak saya lihat nabi-nabi, Daud, Saul, Musa, mereka dipakai Tuhan tapi mereka belum sempurna. Mereka masih bisa berbuat salah. Soal kesalahan, bukan artinya Tuhan menutup mata, karena Tuhan tahu siapa manusia, kita itu siapa. Kita tidak dibentuk dari otot kawat, balung besi, ya, giginya timah, ya, matanya kleker, bibirnya, macamnya. Wah, dari ujung rambutnya, apa itu? Besi beton yang paling kecil-kecil itu. Wah, dahsyat. Enggak, saudara, kita itu dibentuk dari apa? Tanah liat. Tahu tanah liat? Ada yang belum tahu tanah liat? Tanah liat. Rapuh atau kuat? Bejana yang terbuat dari tanah liat. Banting dia, pecah. Tapi tidak berarti bahwa Tuhan memberikan hak khusus untuk manusia bisa berbuat dosa. Tidak juga. Ya. Perbuatan dosa Adam karena hasil pilihannya dia. Dan selama dia yang pilih, tidak bisa orang lain bertanggung jawab atas kesalahannya dia. Masing-masing mesti bertanggung jawab sendiri sama Tuhan. Ya, kalau kita kerja dengan tim, kita mesti saling ada setia kawan, saya setuju. Tapi dalam soal pelayanan upah kita, itu kita sendiri-sendiri dengan Tuhan. Ya, nggak bisa kita kolektif. Ya, kita punya hamba yang baik 2, yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta. Tapi yang satu ini, yang nakal ini, yang suka tidur, nggak kerja apa-apa ini, ya ini masukkan aja kolektif. Dia juga supaya selamat. Itu tidak bisa. Ya, keselamatan itu harus kita alami sendiri, pribadi dengan pribadi Tuhan. Nah, ya atas ya, jadi tulus. Marilah kita memiliki hati yang tulus. Kalau saudara bilang saya tidak punya hati yang tulus, minta sama Tuhan. Sekalipun saya tahu bahwa itu tidak terjadi, diberikan jatuh dari sorga, blok, tidak. Tapi itu suatu proses yang panjang sampai seumur hidup kita menjadi orang yang tulus. Daud bisa salah, tapi hatinya tulus. Saul berbuat salah, hatinya tidak tulus. Tuhan bedakan mana yang ada ketulusan, mana yang tidak. Ya, orang yang tulus itu mau dia dinasihati. Sebab hatinya menderita kalau dia tidak di dalam perdamaian dengan Allah. Ya, itu orang yang tulus. Orang yang hidup tulus itu orang yang lebih dari rata-rata. Amin. Selalu Tuhan cari orang yang tulus. Soal bisa atau nggak bisa itu tidak perlu dipikirkan. Itu urusan aku, kata Tuhan. Bukan urusannya kamu tidak bisa ngomong, nggak apa-apa, kata Tuhan kepada Musa. Ya. Tapi hatimu tulus, itu tidak bisa tawar, harga mati, tidak bisa kurang 1 sen pun. Kalau kamu mau dipakai, apalagi pemakaian Musa itu dahsyat. Tidak boleh ada sedikit kegelapan di dalam hati orang itu. Ya, bukan kesempurnaan yang Tuhan tuntut, ketulusan yang Tuhan tuntut. Bisa mengerti? Dengan ketulusan kita akan mencapai kesempurnaan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kelima, betul? Kelima sekarang. Yaitu Matius 5 ayat 38 sampai 42. Soal murah hati. Murah hati, ya. Ya, silakan. Dan ini. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Melainkan siapapun yang menempah pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Ya. Pipi kiri, pipi kanan dipukul, kasih pipi kiri. Atau pipi kiri dipukul, kasih hidung kiri, hidung kanan. Tak bisa, pipi kanan. Ya. Bukan tangan kanan, tapi pipi kanan. Terus? Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, Ya. karena mengingini baju,
Aduh, murah hati ya. Tapi orang Kristen yang satu tuh kok pelit sekali. Bukan pelit, pelit sekali. Pilihannya dia tidak mau berubah, ya jadilah seperti itu. Ya, ada ayat bilang kalau orang itu pelit untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan pelit dengan dia. Ada dalam Mazmur. Cari sendiri masing-masing. Ya, kalau dapat nanti minggu depan bisa diserahkan. Ya, Tuhan berlaku seperti apa yang kita lakukan. Ya, silakan terus. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, Ya, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Puji Tuhan. Ya, terus. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, Ya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. ya. Sudah? Terima kasih. Jangan menjadi orang Kristen yang rata-rata. Di sini kita melihat orang yang murah hati. Disuruh jalan 1 mil, 2 mil. Diminta bajunya diberikan. Ya, minta sedikit dikasih banyak. Apa artinya? Murah hati. Ada orang tanya begini. Saya tanya sama saudara, apakah ada orang non-Kristen yang murah hati? Ada? Ada. Belum Kristen, mungkin masih Buddha atau apa. Murah hati? Ada? Ada. Adakah orang Kristen kikirnya bukan main? Wah, lebih ada lagi. Ya, kalau begitu tidak usah jadi orang Kristen dong. Lo orang dunia tidak Kristen, murah hati. Tunggu dulu. Ini orang dunia 1 dari 1 juta baru dapatkan 1 orang yang murah hati, atau 2 atau 5. Ya, pada umumnya tidak. Tapi ada 1-2 yang murah hati. Sedangkan orang Kristen begini, dia murah hati, tapi tidak dari awal, dari kecilnya dia murah hati. Dia itu sebelum jadi anak Tuhan, ya kikirnya bukan main. Bagaimana kamu sekarang bisa murah hati? Tuhan Yesus mengubah hati saya. Nah, ini yang tidak ada pada orang dunia. Tidak bisa mereka mengatakan dewa saya mengubah saya jadi murah hati. Mengasihi orang yang memusuhi saya. Dewa saya ini, dewa saya itu. Tapi kita bisa, karena Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala perkara. Amin. Kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik sekali. Nah, tidak peduli latar belakang kita bagaimana rusaknya, bagaimana hitamnya, bagaimana sombongnya. Tapi Tuhan Yesus merubah. Menjadi manusia yang baru. Ini kelebihannya daripada orang dunia yang juga ada 1-2 yang sabar. Tapi dia tidak bisa mengatakan ada sesuatu yang merubah hidup saya. Ini hanya bisa diucapkan oleh orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada dia. Puji Tuhan ya. Jadi orang Kristen itu mesti menunjukkan di atas rata-rata. Orang yang kikir itu rata-rata. Orang Kristen rata-rata kikir. Tetapi yang murah hati itu Kristen di atas rata-rata. Saya tidak bicara soal 1/10. Yang 1/10 itu bukan memberi, bukan mengembalikan, bukan memberi, tetapi mengembalikan alias taat. 1/10 taat. Saya berikan kembalikan kepada Tuhan atau tidak, itu cuma ketaatan saja. Sisanya berapa? 90%. Dari 90% ini kita memberi berapa? Nah, itu murah hati namanya. Kalau 1/10 itu harga mati sudah. Tapi kalau 90% saudara mau korban untuk ini, untuk pekerjaan Tuhan, itu tergantung murah hati saudara. Kalau lebih murah hati, lebih memberkati lebih daripada. Nah, tapi ada orang tanya begini, ya kalau begitu 10% sudah dikembalikan. Sekarang sisa 90. 90 disuruh memberi lagi, disuruh murah hati lagi. Habis. Saya bilang begini, coba Anda cari orang Kristen yang sungguh-sungguh ya,
yang taat sungguh-sungguh dan yang mengembalikan milik Tuhan, dan dari 90 itu dia masih bisa memberikan persembahan lagi untuk ini itu pekerjaan Tuhan. Tanyakan sama dia, apa kamu kekurangan? Saya yakin dia akan mengatakan tidak kekurangan. Sebab Allah yang menebus dia adalah Allah yang luar biasa. Oh, haleluya. Ya. Saudara, saya tidak punya masalah dengan 1/10 yang dari jemaat. Sebab saya berprinsip begini, kalau saya melayani Tuhan dengan baik, kalau saya memberikan makanan yang cukup, pengajaran-pengajaran Tuhan yang baik, yang ada dalam Alkitab, dan kalau saya menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba saja, bukan menjadi pemilik gereja, maka saya tidak khawatir mereka memberi atau tidak memberi. Kalau mereka tidak memberi, mungkin mereka masih belum terbuka hati. Tapi kalau mereka memberi, karena mereka merasakan bahwa di sini aku digembalakan, di sini aku menemukan Kristus, di sini aku bisa memuji dan sebagainya, dan diubahkan hidupku, dipulihkan rumah tanggaku dan anak-anakku dan sebagainya. Apa yang kita berikan tidak ada artinya dengan perubahan-perubahan anak, cucu, rumah tangga kita dipulihkan, ya, pernikahan kita dipulihkan. Apa artinya ini pemberian kita yang begitu kecil dibanding, ya, kalau orang kaya anaknya narkoba, kalau bisa saya bayar 10 miliar asal anak saya bisa kembali. Tapi tidak bisa, saudara, tidak bisa. AIDS tidak bisa kembali. Ya. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu belum apa-apa dibanding apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau anak saudara ditolong oleh Tuhan, kalau saudara sendiri dulu narkoba, ditolong Tuhan, disembuhkan dari AIDS dan sebagainya. Berapa harganya itu? Kemudian kita mau hitung-hitung dengan Tuhan. Gak pernah kita menang, pasti kita kalah. Tuhan lebih banyak memberi daripada kita sekalian. Bahkan dia memberikan tubuhnya untuk mati di salib. Dan untuk itu kita ada di sini sekarang. Yang terakhir, yang keenam. Tidak usah baca ayat 43, sudah catat saja ayat 43. Kamu sudah dengar, kasihlah sesamamu manusia yang mengasihi kamu. Kasihlah orang yang mengasihi kamu, yang baik sama kamu. Bencilah musuh-musuhmu. Itu perjanjian lama. Tapi Tuhan sekarang genapkan. Kasihilah musuh-musuhmu. Ya. Kalau kasihlah musuh-musuhmu, otomatis yang bukan musuh juga sudah dikasihi juga. Betul? Ya. Kasihilah musuh. Nah, orang yang cuma bisa mengasihi orang yang mengasihi dia, itu Kristen rata-rata. Sulit sekali untuk dia mau mengasihi orang yang pernah melukai hati dia. Tetapi apapun tetap Tuhan minta supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang rata-rata, tapi menjadi orang Kristen yang lebih dari rata-rata. Mungkin saya pernah jelaskan sedikit. Ketika saya baru pulang dari Kaliurang, ya, saya menjadi satu-satunya pembicara yang di luar GBIS, di luar organisasi. Ya, dan mereka ini National Bible Congress ini pertama kali mereka lakukan, dan seluruh Indonesia hamba Tuhan datang semua. Ketika saya sampai di sana, saya berpikir, aku ini ditolak oleh organisasiku sendiri. Sejak saya terima praise and worship, sudah 17 tahun. Bayangkan, 17 tahun tertolak. Tapi diterima oleh orang lain. Diterima oleh sinode lain. Ya. Apa yang terjadi? Saudara, Tuhan berkata kepada saya, ingat kepada aku, kata Tuhan, aku ditolak juga oleh bangsaku. Wah, saya pikir, oh iya ya. Biasanya kalau saya memikirkan soal-soal begitu, saya jadi minder. Tertolak, jadi minder. Tapi Tuhan bilang begini, coba cari Paulus, siapa hamba-hambaku yang kupakai dengan dahsyat, yang tidak pernah mengalami penolakan. Musa, oh ditolak oleh Firaun. Dan ketika mereka bisa keluar, ditolak oleh bangsanya sendiri. Berapa kali mau dilempari batu si Musa ini, karena tidak ada air, tidak ada macam-macam. Daud mau dibunuh oleh Saul, orang tuanya sendiri melepas tangan, takut. Sebab kalau kayaknya seperti mendukung Daud, bisa dibunuh juga oleh Saul yang sudah kalap. Elia ditolak oleh seorang wanita namanya siapa? Isabel. Yeremia ditolak oleh bangsa Israel sendiri. Rasul Paulus, bangsaku sendiri yang mau membunuh dia setiap kali. Tuhan Yesus ditolak sampai mati dari kayu salib.
Semua pernah mengalami penolakan. Lantas saya bilang terima kasih Tuhan. Untuk pertama kali saya bilang terima kasih saya tertolak. Karena apa? Karena saya mempunyai pengalaman mirip guru saya, Yesus Kristus. Nah, guru di dunia Bapak Pendeta Injono, almarhum, dia pada tahun 70-an dia punya 3 murid yang kesayangan. Ya, dari 3 itu salah satunya saya. Dan saya memang disulungkan karena saya lebih duluan di gereja itu. Tahun 60 saya sudah ada di gereja itu. Ya. Jadi kalau orang mau berdebat soal tabernakel, apa sih yang mau diperdebatkan apa? Ya. Kemasannya, isinya kosong. Cuma ini itu yang diperdebatkan. Nah, ketika Tuhan ingatkan saya itu, saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau saya tertolak, terima kasih. Karena saya mirip dengan Engkau. Nah, saya kalau seorang murid itu dikatakan mirip seperti gurunya, ya. Saya dikatakan mirip, kalau saya khotbah mirip waktu itu. Sekarang tidak tahu mirip sama siapa. Ya. Mirip seperti gurunya. Bangga atau tidak? Bangga. Daripada mirip sama preman. Wah, yang ini polisi dia khotbahnya mirip seperti gurunya. Bangga. Kenapa kita ditolak karena Kristus kita tidak bangga? Ini orang bodoh. Saya bilang, oh terima kasih Tuhan, saya minta ampun, saya bodoh. Padahal ini pengalaman-pengalaman yang tidak setiap orang punya pengalaman mirip gurunya. Satu kehormatan kalau saya bisa dikatakan dekat sama Pendeta Injono. Ya, saya mirip sama Pendeta Injono. Khotbahnya saya persis seperti dia. Satu kebanggaan. Ya, apalagi yang dimiripkan di sini, Tuhan berkata, kamu mirip dengan aku. Gak usah takut. Bangga bahwa Tuhan itu ada di dalam saya. Saudara, ada yang tertolak di kerjaan karena seorang Kristen, di perusahaan, di kantoran, di mana, tidak usah takut. Jangan merasa minder. Apalagi berpikir, aduh tahu begitu aku tidak jadi orang Kristen ya. Jangan, awas. Ya. Apa gunanya kita dapat uang sedikit lebih banyak hanya untuk 30-20 tahun, setelah itu mati, masuk neraka, berapa tahun? Selama-lamanya. Tapi setiap orang yang cinta Tuhan hidup lebih di atas rata-rata. Mau? Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua.